Haleluya. Ya, shalom saudara. Sekali lagi, ya puji Tuhan. Kita mulai acara mendengar suara Tuhan malam hari ini. Bersama saya, Pendeta Perlindungan Purba dari Revival Total Ministry Batam. Baik, mari sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur malam hari ini buat anugerah-Mu bagi kami semuanya, sehingga kami boleh kembali, boleh mengikuti acara ini, boleh mendengarkan isi hati-Mu. Mari silahkan keluarga Allah boleh berbicara bagi kami semuanya. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami semuanya, sehingga kami boleh menangkap apa yang jadi isi hati-Mu malam hari. Kami berdoa untuk semua peralatan yang dipakai ini semuanya boleh berfungsi dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa turun bagi kami semuanya roh hikmat dan wahyu, agar kami dapat mengenal kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan saudara ya. Haleluya. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema kita malam hari ini ya adalah kebenaran yang memerdekakan, ya, bagian yang kedua ya. Mungkin memperjelas yang kemarin ya saya sampaikan di GBI Tembesi Center ya. Nah, saya sudah upload juga di Facebook dan di YouTube ya. Jadi saudara yang belum mengikuti kemarin, saudara juga boleh mengikuti kembali di sana ya. Ya, puji Tuhan saudara. Ya. Saudara, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Markus ya. Markus pasal yang ke-13. Ya, kita awali dulu dari sini ya. Markus pasal yang ke-13 ya. Ini perikopnya adalah khotbah tentang akhir zaman. Ya, saya harus ulangi dulu dari sini saudara, karena ini yang sedang Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan, bahwa Dia ingin menjelang kedatangannya yang kedua kali saudara, Dia ingin menyatakan kembali bahwa gereja ini adalah miliknya, bukan milik kita ya, bukan milik manusia tertentu, tapi miliknya Tuhan Yesus. Ya, saya baca dulu ya khotbah tentang akhir zaman ini. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Ya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini, tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ya. Saudara, kita tahu saudara, nubuatan ini saudara sudah digenapi, sehingga saudara sampai dengan hari ini bangsa Israel menantikan untuk mendirikan bait suci yang ketiga ya. Antara bait suci yang kedua ini sudah runtuh juga ya. Nah saudara, ini sudah digenapi ya setelah beberapa tahun ya, tahun 70 kalau tidak salah ya. Ya, saudara bisa cari nanti tahun berapa ya. Namun saudara, ini sudah digenapi. Namun hari-hari ini saudara, ini mau dibangun lagi. Ya, mau dibangun lagi. Namun kita tahu saudara, nubuatannya kalau ini sudah dibangun lagi, Tuhan katakan, wah, itu sudah sangat dekat sekali. Dan memang hari-hari ini kita sedang ada di dalamnya saudara. Saudara, janganlah berpikir bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu masih lama, tidak sama saudara ya, karena saudara kita sedang hidup di zamannya. Kalau saudara sekarang baca kitab Wahyu, jangan berpikir bahwa itu belum terjadi. Bahkan semua yang dikatakan ini sebetulnya sudah terjadi, cuman intensitasnya makin lama makin meningkat ya. Ayat 3, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah. Ternyata ini penting sekali saudara. Ternyata ini sangat penting bagi Tuhan. Dia katakan begini saudara, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes dan Andreas bertanya sendirian kepadanya,
Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya. Jadi saudara, murid-murid penasaran. Jadi baru keluar dari bait suci, Tuhan ngomong seperti itu. Lalu saudara, mereka sendirian di Bukit Zaitun, ya, mereka mungkin beristirahat di sana ya. Lalu Petrus, Yohanes, Yakobus dan Andreas itu bertanya. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Saudara, tentu perkataan ini sudah digenapi. Nah, kalau saudara lihat kitab Wahyu tentang cawan yang dicurahkan, ya, tentang sangkakala yang ditiup, itu beberapa sudah digenapi dan itu menuju kepada kesudahannya, saudara. Itu sebabnya saudara, kitab Wahyu itu tidak dimeteraikan. Sementara kitab Daniel itu harus dimeteraikan dulu. Ya, karena masih belum. Tapi kitab Wahyu itu tidak boleh dimeteraikan karena memang itu memang on progress, saudara. Berjalan terus gitu. Ya. Sifatnya berjalan, ya. Namun intensitasnya makin meningkat, saudara. Nah, dikatakan semuanya itu harus terjadi, tapi itu belum kesudahannya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ya. Jadi itu baru permulaan katanya. Ya, semua perang segala macam ya. Barulah penderitaan menjelang zaman baru. Jadi saudara, kita ini sedang ada di daerah di mana kita segera memasuki area zaman baru, saudara. Ya, setelah kita melewati. Nah, kita tahu saudara, hal yang seperti dialami oleh seluruh dunia hari-hari ini, saudara, kita boleh melihat bahwa hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, belum pernah terjadi sebelumnya kejadian yang seperti ini. Di mana saudara, semua tempat ibadah dikatakan itu harus, boleh dikatakan tidak boleh berkumpul dalam kelompok yang banyak. Ya. Saya tahu saudara, ke depannya bahwa ini menjadi satu pengalaman yang sangat berkesan, saudara, kejadian ini, saudara. Ya, kita sudah memasuki 1,5 bulan ya, dan belum pasti kalau kita di Indonesia, saudara, kalau kita dikatakan disiplin, bulan 7 mungkin kita sudah bisa hidup normal kembali. Kalau disiplin. Kalau kita melihat saudara sekarang, wah, disiplinnya rendah sekali, saudara. Ya. Masih saja kita melihat orang pada berkeliaran di mana-mana ya. Nah, saudara, namun apapun itu, saudara, kalau sampai ke bulan 7 itu berarti masih ada 2 bulan lagi, saudara, yang akan kita lewati, minimal 2 bulan lagi. Berarti saudara, hampir nanti 4 bulan, saudara, gereja itu hanya bisa menayangkan siaran langsung atau live streaming saja. Nah, ini kan sesuatu yang sangat belum pernah terjadi sebelumnya. Namun saudara, ini sebetulnya hanyalah seperti kita masuk ke permulaan gereja mula-mula, di mana di sana dulu gereja tidak ada. Ya, mereka kalau mau beribadah mereka harus masuk ke bait suci. Kalaupun mereka beribadah karena mereka pada waktu itu baru seperti sekte saja, saudara, kekristenan itu boleh dikatakan itu dihina. Ya, siapa yang masuk ke dalamnya itu akan kekristenan itu sebetulnya satu ejekan saja, saudara. Kalau sekarang kan namanya Kristen nggak lagi, saudara. Sudah diakui, saudara. Kekristenan sudah diakui dengan banyaknya gedung-gedung yang megah, saudara. Kemarin saudara, saya menyaksikan ada seorang yang menayangkan di YouTube ya, top 10 gedung-gedung yang megah, gedung-gedung gereja yang megah gitu. Kemarin saudara baru terbakar ya satu gereja yang sangat besar sekali ya,
Sangat megah sekali ya. Nah, saudara, kita melihat di sini saudara, bahwa terhadap bait suci, pada waktu itu saudara belum ada bait suci yang lain ya, selain bait suci ini ya, maksud saya bagi umat Yahudi hanya satu itu saja, yang lain sinagoge saja yang kecil-kecil. Namun yang utama hanya satu itu saudara. Namun saudara, ketika murid-murid membanggakan bait suci itu, Tuhan katakan, kau lihat gedung-gedung yang hebat ini, tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Wow. Tentu saudara, kalau itu dikatakan kepada orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi, tentu mereka marah. Ketika Tuhan membersihkan bait suci dari sarang penyamun, saudara, dari para penjual-penjual, penukar-penukar uang, ketika dihamburkan semuanya, mereka komplain, saudara, siapa kamu? Kami saja dapat izin dari imam besar, kamu siapa? Tuhan bilang, ini rumah Bapakku. Wah. Mereka merasa tersinggung, saudara, karena mereka merasa mereka yang punya. Padahal saudara, betul saudara, itu adalah rumah Bapak, rumahnya sendiri. Ketika dia umur 12 tahun, dia sudah sadar bahwa itu adalah rumahnya. Ketika ibunya bertanya, kenapa kamu berbuat demikian kepada kami? Setelah mereka berjalan, atau ketika Tuhan Yesus tidak ikut pulang bersama dengan mereka, dia tertinggal di Yerusalem. Ketika ditanya oleh orang tuanya, apa yang kamu buat? Ya, Tuhan Yesus bilang begini, apakah kalian tidak tahu bahwa aku harus ada di rumah Bapakku? Namun dia pulang juga, saudara ya. Tahu. Namun selanjutnya saudara, Tuhan mengatakan, rubuhkan bait suci ini, maka aku akan membangunnya dalam 3 hari. Itu berbicara mengenai nanti yang dibangun bukanlah bait suci secara jasmani, saudara. Namun bait suci secara rohani, yaitu dirinya sendiri. Rubuhkan bait suci ini, aku akan bangun dalam 3 hari. Itulah yang dibangunnya, yaitu bait suci rohani. Kalau kita lihat yang sedang terjadi sekarang, saudara, mari kita sekarang berpihak kepada Tuhan. Ya, kalau kita melihat, saudara, apa yang sedang terjadi, saudara, bagaimana bahwa hari-hari ini kalau kita melihat, saudara, sangat jauh ya, apa yang dinamakan ibadah yang sesungguhnya dengan ibadah yang asli seperti yang ada di dalam Alkitab. Ya, sungguh sangat jauh, kita boleh melihat itu, saudara. Dan inilah yang sedang Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan, bahwa Dia sedang meruntuhkan ibadah buatan manusia yang akan diganti dengan ibadahnya yang benar, saudara. Ketika perempuan Samaria bertukar pendapat dengan Tuhan Yesus, ya, ketika perempuan Samaria itu berkata bahwa kami menyembah di gunung ini, tapi Tuhan Yesus berkata kepada dia, akan tiba waktunya dan sudah tiba bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, karena Allah itu adalah roh. Barang siapa menyembah Dia, haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Inilah yang sedang dipulihkan. Makanya saudara, bagi Tuhan, saudara, semegah apapun gedung bait suci itu, dikatakan Dia dengan gampang saja berkata, saudara, ketika itu dibanggakan oleh murid-muridnya, Dia berkata, kau lihat gedung-gedung yang hebat ini, tidak satu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Nah, kita lihat, saudara, bahwa dikatakan bahwa itu diruntuhkan, saudara. Tuhan tidak masalah dengan keruntuhan itu, saudara, karena bagi Dia adalah yang rohani, saudara. Itulah yang sedang Tuhan kerjakan
hari-hari ini, saudara. Jadi setiap orang sedang dibawa kembali kepada Dia, saudara. Ya, kemarin saya masih saudara ingat ya, dari Yeremia pasal yang ke-31 ya. Yeremia pasal 31 ayat yang ke-34. Ya. Dikatakan, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ya. Ayat 35. Oh bukan ya, sampai dari 33 ternyata ya. Dari 33 ya, saya baca dari 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sekali lagi saya baca 34 ya. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Nah, kita perhatikan di sini saudara, bahwa akan ada satu masa di mana saudara dikatakan, firman Tuhan berkata, Tuhan sendiri yang menaruhkan Tauratnya di dalam hati kita. Artinya apa saudara? Dia sendiri yang akan mengajari kita, saudara. Dia sendiri yang akan mengajari umatnya. Itu sebabnya dikatakan tadi dengan mudah saja Tuhan katakan bahwa bait suci itu akan diruntuhkan. Ingat, secara jasmani. Dia sedang membangun yang asli, saudara. Ya. Kalau selama ini saudara mungkin bait suci itu ya, dikatakan pada zamannya dia dikuasai oleh ahli Taurat dan orang Farisi, dikuasai oleh manusia-manusia daging. Sementara dia pemilik yang asli daripada semuanya itu dibiarkan. Kita lihat saudara, dia di luar, sepertinya dia nggak berhak di sana, saudara. Itu sebabnya Tuhan katakan dengan mudah ketika dia berhadapan dengan bait Allah tadi, saudara, itu akan diruntuhkan. Itulah permulaannya. Dan perlu saudara menyadari, kita perlu semua menyadari bahwa hari-hari ini bukan lagi hari-hari yang sama dengan hari-hari yang kemarin, saudara. Jangan menganggap sama. Saudara sudah harus mulai membuat perhitungan, rancangan. Saudara sudah mulai harus lebih intens mencari Dia. Dan ingat kebenarannya tadi saudara, Dia akan menaruh Tauratnya di dalam hati kita. Sehingga dikatakan, tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab semua mereka besar kecil akan mengenal aku. Saudara, akan ada satu masa di mana saudara tidak bisa lagi mengikuti siaran-siaran seperti ini, mendengarkan firman Tuhan atau apapun. Karena akan tiba masanya saudara, kita tidak akan bisa mengakses itu lagi, saudara. Tetapi ketahuilah bahwa Dia sendirilah yang akan mengajari kita semuanya. Jadi saudara, jangan sampai kita miss, jangan sampai kita lewat dengan keadaan ini, saudara, dengan kejadian ini. Jangan sampai kita miss. Saudara, kejadian yang seperti ini menjadi satu pengalaman, dan setiap bangsa akan belajar tentang apa yang sedang terjadi ini, kegoncangan yang sangat terjadi, yang besar yang sedang terjadi ini, saudara. Setelah lewat wabah ini, saudara, karena memang wabah ini kita tahu, saudara, ini adalah hasil rekayasa daripada si jahat juga, karena mereka sedang dikasih panggung. Dan memang saudara, manusia itu saudara tiba pada puncak kejahatannya, saudara. Karena apa? Karena ingin saling menguasai satu dengan yang lain.
Roh yang ada pada Kain, roh iri, ingin membunuh saudaranya saja dibunuh dia, saudara. Padahal baru mereka berdua saja, apalagi dengan sekarang, saudara. Makanya dikatakan bangsa akan bangkit melawan bangsa. Itu sudah terjadi di zaman sebelum kita, saudara. Bagaimana penjajahan bangsa-bangsa yang kuat di masa yang lampau. Setelah itu, saudara, ada lagi yang namanya perang ekonomi. Ada yang namanya perang dingin. Sebetulnya sekarang ini sedang terjadi juga perang, saudara. Namun, saudara, musuhnya tidak kelihatan, saudara. Nah, tahukah saudara, ini yang sedang terjadi ya dengan banyaknya orang yang meninggal ya. Puluhan ribu yang sudah meninggal, saudara. Nah, ini membuat saudara, kedepannya setelah ini akan ada satu kesepakatan yang akan dibuat oleh pemimpin-pemimpin dunia supaya tidak lagi akan mengalami hal yang seperti ini. Karena itulah memang kecenderungan manusia, saudara, selalu menghindar. Selalu ingin bagaimana supaya hidup ini tetap survive. Bagaimana bangsa ini tetap aman, tetap damai. Disitulah muncul si antikris nantinya. Disitulah dia akan muncul sebagai pahlawan. Karena memang saudara, kalau saudara ingat ketika Tuhan Yesus tampil sebagai Mesias, pada waktu itu bangsa Israel memang mengharapkan Mesias. Namun Mesias menurut versi mereka. Sehingga mereka tidak menerima Yesus karena dia datang dengan cara yang berbeda. Namun saudara, sekarang juga kita sedang terjadi. Di mana-mana saudara, orang sedang menantikan antivirusnya, saudara. Sedang menantikan vaksinnya, saudara. Dan disitulah dia masuk dengan rencananya, saudara. Si jahat sedang masuk dengan rencananya. Nah, itu sebabnya saudara, kita perlu semakin mengerti posisi kita di hadapan dia. Baik, saudara. Sekarang coba kita buka lagi dalam kitab Yohanes pasal yang ke-8 itu, saudara. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-30. Ya. Yohanes 8 ayat 30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Haleluya. Ya. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Perhatikan saudara, perkataan ini. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Banyak orang percaya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, saudara, dalam pelayanan Tuhan Yesus, saudara, ada begitu banyak orang yang percaya kepada Dia. Ketika Dia buat mujizat, ya, ketika dia mengatakan sesuatu, selama itu masih tidak menyentuh daging mereka, saudara, tentu mereka menerimanya. Itulah yang terjadi, saudara. Mungkin saudara selama ini gereja berbangga atau kita berbangga bahwa banyak sekali yang dituai. Sehingga sering sekali, saudara, kita membuat iri kepercayaan yang lain, saudara. Karena kita mungkin mengatakan, oh itu sedang terjadi penuaian di negara ini. Wah yang ini, wah kadang-kadang saudara membuat mereka jadi marah gitu. Atau mungkin ada dari tokoh tertentu ya, dari agama tertentu, mungkin menjadi Kristen, katanya berjumpa dengan Tuhan. Lalu mulai diposting di mana-mana. Itulah yang sering terjadi, saudara. Nah, tapi kalau kita lihat ketika Tuhan berkata, langsung Tuhan mentes ya, mereka dengan perkataan ini, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku,
kamu benar-benar adalah muridku. Jadi saudara, Tuhan Yesus langsung membuat batasan bahwa tidak peduli seberapa banyak orang yang menjadi percaya, namun yang dia cari adalah benar-benar murid. Siapa murid itu? Murid adalah orang yang benar-benar menerima firman-Nya, tetap dalam firman-Nya, memegang firman-Nya. Setiap perkataan Tuhan itu disimpan dalam hatinya, diakui, dihidupi, saudara. Itulah perkataan Tuhan. Itulah sebabnya, saudara, kalau kita lihat, saudara, di masa-masa sekarang ini, saudara, sangat gimana ya? Kalau kita perhatikan, saudara, bagaimana hari-hari ini, saudara, perkataan seorang hamba Tuhan sering sekali lebih sakti daripada perkataan Tuhan sendiri, saudara. Sekalipun Tuhan Yesus jelas-jelas mengatakan dalam Alkitab, ya, perkataan-perkataannya gitu ya, tentang mengampuni, ya, tentang berbahagia orang yang menjadi miskin di hadapan Tuhan, yang dianiaya, jangan kamu takut terhadap aniaya. Namun kalau kita melihat kualitas daripada orang percaya, sekalipun dia mengatakan dia sudah dibaptis, kualitasnya sangat jauh sekali dengan yang Tuhan katakan, Tuhan jelaskan di dalam Alkitab. Itu sebabnya, saudara, Tuhan tidak puas dengan sekedar menjadi percaya, menjadi orang percaya saja. Namun dikatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ya. Jadi kalau tetap, jadi seseorang itu untuk benar-benar merdeka itu harus tinggal di dalam firman-Nya, menjadikan firman-Nya itu sebagai kebenaran dalam hidupnya. Itu baru bisa dikatakan murid, dan itu baru dia benar-benar merdeka. Lalu saudara, mereka menjawab, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Sekalipun bangsa Israel itu dijajah oleh tentara Roma, saudara. Namun saudara, namun mereka, saudara, tetap sadar bahwa mereka itu bukan budak, saudara. Ya, sehingga mereka, saudara, adalah orang yang harga dirinya tinggi sekali. Kenapa kamu bilang kami budak? Kami nggak pernah jadi siapapun. Sekalipun mereka itu ini ya, di bawah penjajahan Roma pada waktu itu. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun akan benar-benar merdeka. Jadi saudara, ada dua tahapan di sini, saudara. Pertama, saudara, menjadi benar-benar murid dulu, yaitu bagaimana caranya tetap tinggal dalam firman-Nya. Ya. Tentu saudara, untuk tetap tinggal dalam firman-Nya ini, saudara, menerima firman-Nya sebagai kehidupan bagi dia, tak ada yang lain. Tidak mencampur dengan pengajaran-pengajaran daripada manusia, menjadikan firman-Nya sebagai kebenaran. Ya. Nah, setelah itu sudah dikatakan bahwa kebenaran itu akan memerdekakan. Namun selanjutnya ada yang harus dikejar, yaitu saudara, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun akan benar-benar merdeka. Tahukah saudara, Tuhan Yesus itu, saudara, bukan datang membebaskan kita, menolong kita dari dosa kita, mengampuni dosa kita, lalu meninggalkan kita begitu saja. Bukan demikian, saudara. Saudara, kenapa dikatakan tadi, saudara, tetap tinggal dalam firman-Nya?
Di mana kita tetap tinggal di dalam rumah ketika kita menjadi anak, dikatakan kita tetap tinggal di dalam rumah, tetap tinggal di dalam Dia. Lalu dikatakan ketika kita tinggal di dalam Dialah, bersekutu dengan Allah lah, disitulah baru anak itu benar-benar memerdekakan kita, saudara. Tentu saudara sudah berapa kali mendengarkan perkataan ini, saudara. Mendengarkan ayat firman ini. Ya, saya ingat saudara, di hari kemerdekaan yang lalu saya pernah menyampaikan ini, saudara. Tapi pemahaman saya, saudara, kalau saya bandingkan hari ini dengan dulu, itu jauh berbeda sekali, saudara. Karena selama ini banyak kita diajar begini, saudara. Kita banyak diajar bahwa kita harus melakukan A, melakukan B, melakukan C, untuk kita itu sampai kita pada tahap tertentu, kerohanian kita sudah sampai di level mana. Gitu. Lalu banyak orang mengejar level rohani dengan mengikuti mungkin pendalaman-pendalaman Alkitab. Banyak orang berpikir dengan punya banyak karunia, saudara. Karunia kesembuhan, mungkin mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dibawa ke langit ketiga, langit ketujuh sekalipun, saudara. Namun tahukah saudara, itu tetap tidak bisa mengubah kita, saudara. Itu hanya sementara saja. Yang ada, saudara, daging kita malah dibangkitkan. Di situ sebetulnya sedang kita menyadari. Saudara, beberapa waktu yang lalu saudara saya menyampaikan kepada saudara tentang Yesaya. Pada awalnya saudara, Yesaya itu sebelum dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, dibawa melihat sorga, dibawa melihat kemuliaan Allah yang sesungguhnya, tadinya dia itu saudara mencela semua orang-orang, mencela orang-orang Israel pada waktu itu, mencela mungkin para nabi, para imam-imam pada waktu itu, saudara. Namun saudara, ketika dia berjumpa dengan kemuliaan Tuhan, di mana jubahnya itu menyentuh ke bait suci, saudara, dia masuk mulutnya, saudara. Dia mengatakan, aku manusia celaka, karena aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, saudara. Najis bibir itu, saudara, mengatakan sesuatu yang tidak tepat sesuai dengan kebenaran. Saudara, Musa itu, saudara, kenapa dia tidak masuk ke tanah perjanjian? Karena dia salah ngomong, salah bicara. Dia mengatakan, padahal posisinya pada waktu itu sebagai representatifnya Allah, dia mengatakan bangsa Israel sebagai bangsa yang tegar tengkuk, saudara. Saudara, ketika dia mengatakan, ketika dia tidak sadar akan posisinya pada waktu itu, saudara. Dia menganggap biasa saja. Padahal dia sedang menjadi representatifnya Tuhan. Apa yang dia katakan pasti jadi, saudara. Ingat saudara, ketika Elia berkata, ketika dia mengatakan, tidak akan turun hujan kecuali kalau tidak kukatakan, gitu. Wow. Ingatkah perkataan Tuhan yang mengatakan bahwa dia terikat dengan perkataan nabi-nabinya. Dia melaksanakan perkataan nabi-nabinya, saudara. Wow. Itulah yang membuat Musa teledor dalam kata-kata, saudara. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Bangsa Israel menjadi makin tegar tengkuk oleh karena perkataan itu. Itu maksudnya, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan tadi, saudara, bahwa hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara, kemerdekaan kita, Paulus juga berkata, saudara, ya, Paulus juga berkata, aku manusia celaka.
Saudara, daging sama sekali tidak berguna. Kalau perkataan-perkataan yang seperti ini tinggal di dalam kita, saudara, maka kita akan hati-hati sekali dengan hidup kita ini, saudara. Hati-hati dalam arti bukan masalah dosa saja, tetapi dalam masalah sikap kita. Saudara, Tuhan berkata, daging sama sekali tidak berguna, rohlah yang memberi hidup. Namun saudara, segala karunia-karunia yang diberikan kepada seorang manusia, itu paling tidak pasti membangkitkan dagingnya, saudara. Saya ingat, saudara, ketika perkataan Tuhan, ketika saya menerapkan satu perkataan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Wah, itu rasa-rasanya, saudara, tidak ada lagi yang bisa menghalangi, saudara. Perasaan kuat itu begitu kuat sekali. Namun, saudara, puji Tuhan, Tuhan segera menghentikan, saudara. Tapi dalam pada itu, saudara, saya merasakan ada urapan yang sangat kuat sekali. Tidak ada yang saya takuti sedikit pun. Saya yakin ke tempat yang paling berbahaya sekalipun, selama hidup saya, bukan saya lagi, tapi Kristus yang hidup dalam saya. Saya percaya semua tunduk kepada kuasa Tuhan. Itu perasaan itu saya nggak bisa pungkiri waktu itu. Tapi puji Tuhan, saudara, Tuhan menahan saya. Terima kasih untuk itu. Karena kesombongan itu siap mengintip, saudara. Siap menghadang saya masuk. Saya sangat mengucap syukur sekali dengan itu, saudara. Itu satu pelajaran. Saudara, kalau kita lihat, saudara, bagaimana Paulus di akhir hidupnya itu, saudara. Kalau saudara baca suratnya itu, saudara, dia sengaja diizinkan mengalami, saudara, berbagai macam hal yang membuat dia hampir putus asa dalam hidupnya. Sering mengalami penganiayaan. Kalau masalah kuasa, saudara, tidak bisa dipungkiri. Namun dia harus benar-benar merendahkan diri ketika anak buahnya, ketika dia doakan, itu nggak sembuh-sembuh, saudara. Sampai ketika dia menyerah, barulah Tuhan menyembuhkan anak buahnya, saudara. Karena dia mengasihi saya, katanya. Karena dia tidak mau saya terlalu lama berduka cita, maka dia menyembuhkan tim pelayanan saya, gitu. Anggota tim pelayanan saya, gitu. Padahal kalau tadinya kita, kuasanya membangkitkan orang mati pun bisa, saudara. Sampai di akhir pelayanan sebelum dia meninggal, saudara, sebelum dia menjadi martir, kita melihat bagaimana orang-orang terdekat dia mulai meninggalkan dia. Bahkan, saudara, Markus yang tadinya ditolak dia, itu yang membuat dia berselisih dengan Barnabas, saudara. Markus itu pun harus menjadi orang penting bagi dia, saudara. Pelayanannya sangat berguna bagiku. Dia mengatakan demikian. Betapa dia dihancurkan, saudara. Sampai dia punya satu prinsip, saudara. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Saudara, untuk benar-benar dimerdekakan ini, saudara, dikatakan mata kita harus tertuju kepada dia senantiasa. Keselamatan kita, kelepasan kita, bukan ketika kita sudah tidak lagi meninggalkan dosa tertentu. Keselamatan kita adalah manusia lama kita telah turut disalibkan bersama dengan kematian Tuhan Yesus. Telah disalibkan bersama dengan Kristus. Selamanya dia harus ada di sana. Manusia lama kita harus pandang dia sudah disalibkan. Kalau dia masih muncul, kita mesti dengan rela mengatakan, enyahlah engkau. Karena engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Ketika perasaan
Rendah diri kita itu sangat tinggi sekali, saudara. Memang kita benar harus merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Namun ada rendah diri yang palsu, itu adalah kesombongan. Seperti yang dimiliki oleh Musa pada awalnya, saudara. Tuhan sangat jengkel pada dia. Kenapa jengkel, saudara? Karena Tuhan tak punya pilihan lain kecuali dia, saudara. Karena dia sudah pilih dia, saudara. Tidak ada pilihan lain. Namun dia itu, saudara, terlalu rendah diri. Karena apa, saudara? Karena dia sudah 40 tahun ada di penggembalaan domba miliknya Yitro, saudara. Padahal tadinya dia pangeran. Sejak kecil dia sudah dipersiapkan memang, saudara. Oleh karena iman kedua orang tuanya ketika dia dilihat rupanya cantik gitu, indah gitu. Dengan iman kedua orang tuanya, dan iman kedua orang tuanya ini diperhitungkan Allah dan nanti dipersiapkan untuk menjadi penyelamat bangsa Israel. Namun saudara, Musa terlalu rendah diri, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kemerdekaan kita adalah ketika kita tetap tinggal dalam firman-Nya. Kalau kita keluar dari firman-Nya, kalau kita mulai bergantung kepada apa yang sudah kita miliki, disitulah awal kehancuran kita. Kemerdekaan kita benar-benar merdeka ketika anak itu benar-benar memerdekakan kita. Artinya apa? Seumur hidup kita harus tetap tinggal dalam firman-Nya. Kita harus tetap tinggal di dalam Dia. Seumur hidup kita, sepanjang hidup kita, dalam perjalanan hidup kita setiap hari, entah kita di rumah, entah kita di tempat pekerjaan kita, hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus yang hidup di dalam kita. Jadi ukuran kedewasaan kita bukanlah mungkin seberapa lembut kita berkata-kata, bukan, saudara. Bukan seberapa sopan kita menurut orang gitu. Karena kalau saudara perhatikan, saudara, kadang-kadang kesopanan Tuhan Yesus, dia tidak sopan, saudara, menurut kita. Bagaimana dijungkir balikkan para penukar uang, saudara. Mungkin ada juga di sana, saudara, mungkin yang menggantungkan hidupnya di sana, saudara. Mungkin bukan semua para imam-imam di sana. Mungkin banyak alasan mereka. Tapi Tuhan menjungkir balikkan, maaf. Wah, seperti orang yang benar-benar tidak sopan sama sekali. Ketika dia marah, ketika dia adu mulut ya dengan orang Farisi itu, saudara. Karena sedang terjadi istilahnya kong kali kong gitu, saudara. Dengan para penjual itu. Tuhan hanya katakan, rubuhkan bait suci ini. Aku akan bangun dalam 3 hari. Kata. Mungkin kalau dibilang dalam kesopanan, saudara, dia bilang kepada muridnya sendiri, anyah engkau iblis. Dia harus menghardik Petrus, saudara. Dia tidak melakukan itu kepada Yudas. Kita tidak pernah melihat dia menghardik Yudas, saudara. Padahal Yudas, saudara, dia tahu mencuri uang kas mereka, saudara. Justru malah dia tidak menghardik. Justru ketika dia datang, ketika dia mau menyerahkan, ketika pada perjamuan malam, masih dikasih. Bahkan waktu mencuci kaki murid-murid, kaki Yudas juga dicuci, saudara. Beda sekali, saudara. Jadi ukuran kita bukanlah ukuran kesopanan menurut manusia. Karena manusia itu, saudara, membuat juga aturan.
tentang sopan santun, norma-norma hidup yang sudah kita miliki sejak kita lahir, saudara. Ya. Jadi saudara, jika anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Karena apa, saudara? Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Padahal saudara, mereka sudah menjadi percaya. Tapi ternyata firman Tuhan tidak beroleh tempat dalam hati mereka. Tentu saudara, Tuhan Yesus tidak berasumsi. Karena apa, saudara? Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu. Oh, saudara, dia nggak tedeng aling-aling, saudara. Dia langsung mengatakan bahwa mereka itu keturunannya iblis lah yang jadi bapamu, katanya. Wow, sangat tajam sekali, saudara. Perkataan itu sangat tajam sekali. Itulah Tuhan yang kita kenal, saudara. Jadi kalau sampai hari ini, saudara, kita masih menganggap sepi kemurahan Tuhan, kita tidak mulai dibawa masuk ke dalam satu kedewasaan, percayalah saudara, akan banyak sekali orang yang tertinggal. Jika anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bagaimana kita bisa benar-benar merdeka? Hanya ketika kita terus memandang kepada Tuhan Yesus dan berkata, hidupku ini bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Memang pada kenyataannya kita masih melihat diri kita ini, saudara. Kadang-kadang ketika kita beralih kepada diri kita sendiri, tentu kita melihat banyak sekali kekurangan-kekurangan di sana sini. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, tetap mata kita tertuju kepada Tuhan, tetap kita tinggal di dalam Dia. Maka Tuhan sendirilah yang menaruh firman-Nya di dalam hati kita. Itulah yang membersihkan kita. Hanya ketika kita tinggal di dalam firman-Nya, maka kita boleh benar-benar merdeka. Inilah yang membuat kita bisa terangkat hidup-hidup, diubahkan hidup-hidup, ketika kita hidup di dalam kebenarannya. Saudara, sekarang saudara mari kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-19. Ya. 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Perhatikan ini, saudara. Saudara, ketika pelayanan Tuhan Yesus, Dia berkata begini, bahwa setiap orang, hanya setiap orang yang ditarik oleh Bapa, itulah yang datang kepadaku. Dia tidak pernah berusaha menarik-narik orang kepada Dia. Bahkan Dia mengusir muridnya, saudara. Kepada murid-muridnya Dia berkata, apa kamu tidak mau meninggalkan aku juga? Ketika di Yohanes pasal 6 semua orang meninggalkan Dia, ketika Dia mengatakan satu perkataan yang sangat keras sekali. Dagingku benar-benar makanan, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Siapa yang sanggup mendengarkannya? Di ayat ini dikatakan Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Saudara, meninggalkan kejahatan ini, saudara, adalah meninggalkan manusia lama kita ini. Tidak hidup dengan
dengan pertimbangan diri kita sendiri lagi, saudara. Ini membuat kita benar-benar setiap kali kita mau bertindak sesuatu, kita mesti tanya dia, apakah benar ini yang mau dilakukan? Benar-benar menyatakan bahwa dialah yang mau bermanifestasi lewat hidup kita. Tentu saudara, menurut kita mungkin ini sulit, saudara. Namun inilah yang diminta, saudara. Ketika kita terbiasa dengan ini, saudara, maka kita akan melihat, saudara, dia benar-benar bermanifestasi dalam kita. Perhatikan, saudara. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Memang ada peralatan, namun kita mau yang mana? Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan. Dikuduskan ini artinya dipisahkan, saudara. Dipandang layak untuk dipakai tuannya. Dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara, di dalam rumah yang besar katanya, bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Tentu saudara, yang paling banyak itu adalah dari tanah, juga dari kayu, saudara. Karena itu standar yang rendah, saudara. Tetapi yang sedang dicari Tuhan adalah yang emas. Belidah daripadaku emas yang dimurnikan. Kepada jemaat Laodikia, saudara. Bagaimana proses untuk menjadikan emas, saudara? Dibersihkan dari segala kekotoran, saudara. Meninggalkan segala kejahatan. Saudara, hidup ini, saudara, mesti berbeda dengan kebanyakan orang, saudara. Kalau firman Tuhan berkata, akan tiba waktunya, saudara, bahwa kita tidak perlu diajar. Berarti, saudara, kita sedang sampai di masa di mana Tuhan sendiri yang mengajar kita. Dan dia sedang datang hari-hari ini. Saudara, kalau kita tidak mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan yang demikian, percayalah, kita masih menjadi milik dunia ini. Kalau kita tidak mengizinkan firman-Nya itu tinggal atau mengambil tempat di dalam hati kita, maka percayalah, kita pasti tertinggal. Itulah yang dikatakan. Ketika ada orang yang sungguh-sungguh, ketika ada orang yang mulai melekat dengan dia, saudara, waktunya semakin dipercepat. Ketika ada orang yang mau menjadi seperti dia, kalau biji gandum itu tidak jatuh ke tanah, dia hanya akan satu saja. Tetapi kalau dia jatuh ke tanah dan mati, dia akan menghasilkan buah yang banyak. Inilah yang kurang di zaman kita hari-hari ini. Selama ini, saudara, orang hanya mengatakan kenallah Tuhan, kenallah Tuhan, kenallah Tuhan. Tapi saudara, orang itu belum tentu mengenal Tuhan. Tapi lewat persekutuan kita dengan keluarga Allah,
lewat kita tinggal di dalam Dia, maka disitulah kita melihat bahwa Yesus anaknya semakin bermanifestasi dalam kita. Inilah hidup kita. Haleluya. Saudara, kalau kita perhatikan saudara, bahwa kitab Yohanes saudara berbeda dengan kitab Injil yang lain saudara. Dan kitab Yohanes tidak menceritakan mungkin pelayanan-pelayanannya yang luar biasa seperti yang dituliskan oleh Paulus. Tetapi saudara, pelayanan Yohanes membawa kita kembali kepada gambaran kita yang semula. Itu sebabnya saudara, di awal di dalam kitab Wahyu itu saudara, ketika dipisahkan oleh Allah dari manusia yang lain, justru ketika dia dibuang di Pulau Patmos, itulah di situ dia mengalami perjumpaan yang luar biasa dengan Allah. Dan di sana kita melihat saudara, bagaimana dia melihat Yesus dalam rupa yang lain. Dia kenal suara itu katanya. Namun ketika Yesus dengan matanya yang terang sekali saudara, seperti api saudara, dan mulutnya, dari mulutnya keluar sebilah pedang yang tajam saudara. Dan ketika suaranya itu mengguntur saudara, dia seperti orang mati di hadapan Tuhan. Ini juga yang dialami oleh Yesaya ketika dia berjumpa dengan Tuhan yang sesungguhnya. Saudara, di hadapan Tuhan yang penuh dengan kemuliaan saudara, akan ada satu kegentaran yang luar biasa. Biarlah kiranya hari-hari ini kita boleh mengalami satu kegentaran di hadapan Dia. Kegentaran akan firman-Nya. Kitab Ibrani pasal 11 ayat 12 ayat 26 sampai 29. Kita tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita beribadah kepada Dia dengan takut dan hormat, karena Dia adalah api yang menghanguskan. Segala kejahatan kita, segala niat-niat hati kita yang tersembunyi, segala sikap-sikap yang menganggap diri kita lebih daripada yang lain, akan hangus di depan kemuliaan-Nya. Ketika kita berhadapan dengan matanya yang tajam, sorot matanya yang tajam, mungkin ketika dia di muka bumi saudara, Yohanes berani, sampai dia berani menyendengkan telinganya, menyendengkan kepalanya di dadanya Tuhan Yesus. Itu berarti karena hampir tidak ada satu penghalang dengan Tuhan, karena Tuhan datang dengan kelembutannya. Namun ketika dia berhadapan dengan Tuhan Yesus yang sesungguhnya, ada satu kegentaran, bahkan dia seperti orang mati. Untunglah Tuhan menaruhkan tangannya sehingga dia seperti hidup. Ada satu perubahan yang luar biasa saudara. Paulus kenapa sampai dia mengatakan aku manusia celaka? Kemungkinan besar dia berjumpa dengan Tuhan yang menggentarkan seperti itu. Sudah waktunya saudara. Sudah waktunya kita mesti rela kehilangan nyawa kita hari ini. Biarlah kiranya hidupnya Kristus makin berlimpah dalam kita. Di dalam kerendahan hati kita, di dalam kesederhanaan hati kita, biarlah kita menundukkan hidup kita sepenuhnya. Biarlah hari-hari hidup kita yang akan kita lalui di hari-hari berikutnya adalah hari-hari yang kita lewati
dengan mencari Dia dengan sepenuh hati kita, dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, sampai kita menemukan, memandang anaknya. Di saat itulah kita benar-benar merdeka. Kita benar-benar bebas dari dunia ini. Jangan lagi pakai kekuatanmu untuk melakukan firman-Nya. Tapi carilah Dia sungguh-sungguh. Sampai Dia memanifestasikan dirinya lewat hidup. Kalaupun saudara kita ditegur, supaya kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Saudara, walaupun goncangan di depan kita itu makin hebat, saudara, tapi kita tetap tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, asal kita tetap tinggal di dalam Dia. Izinkan firman-Nya berkuasa, tinggal, mendapat tempat di dalam hidupmu. Jadikan kata-kata Tuhan Yesus setiap hari, baik itu secara logos dan secara rema, jadikan itu menjadi hidupmu setiap hari. Mulailah berani meninggalkan area-area kenyamananmu. Mulailah tinggalkan, saudara, segala kumpulan-kumpulan yang mengatakan, oh kita masih bisa ini hidup begini, oh masih kita nyaman. Tinggalkan, saudara. Karena Tuhan sedang datang kepada milik kepunyaannya. Dan biarlah kita sebagai milik kepunyaannya tidak menolak Dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur malam hari ini buat anugerah-Mu. Biarlah kiranya kebenaran firman-Mu menolong kami semuanya. Makasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Itu akan memerdekakan, dikatakan tadi, yaitu benar memerdekakan. Bahkan lebih detailnya, kita mengalami kebebasan dalam usaha dengan diri kita sendiri untuk mencari Tuhan, gitu loh. Jadi usaha yang dari kita sendiri itu yang menjadi sia-sia. Makanya tadi katakan ada perabot-perabot itu tadi juga dikatakan bahwa yang apa namanya, ada sampai perabot yang berguna yang dibutuhkan untuk yang mulia dan yang biasa saja, begitu ya. Nah, saudara, mungkin itu yang saya tangkap dulu Pak. Nanti mungkin Pak Jayadi ada yang ditangkap. Silakan Pak Jayadi. Jadi kejadian ini saudara bisa menjadi dua sisi yang berbeda. Yang satu, orang memakai keadaan ini menjadi murka Tuhan, istilahnya murka Allah atau bencana gitu. Tetapi ada satu hal lagi, di satu sisi orang bisa menganggap ini menjadi anugerah buat hidup mereka, buat hidup kita tentunya, anak yang sadar bahwasanya hari-hari ini adalah pemurnian. Ya, saya mau tambahkan dan tekankan sekali lagi tentang Yohanes 8, saudara. Yohanes 8 ayat 31, bagian yang firman Tuhannya yang dari awal lah, 31 sampai dengan 32 ya. Saya bacakan begini. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara yang dikasih Tuhan, saya tertarik dengan satu murid Tuhan ini, Yohanes ya, Rasul Yohanes ini, saudara. Ini menulis kitab Injil, menulis surat
1 Yohanes, 2 Yohanes juga, sampai Wahyu itu hampir di tahun yang sama gitu ya. Ya mungkin selisih 1 tahun 2 tahun saja, tapi masih hampir bersamaan, saudara. Nah, pengenalan Yohanes selama dia bersama dengan Tuhan Yesus selama kurang lebih 3,5 tahun ini, saudara. 3,5 tahun bersama-sama dengan Tuhan Yesus, makan, tidur, duduk, ya. Mungkin semua hal dilakukan hampir bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi ini tidak terus membuat Yohanes menulis Injil seperti itu, tetapi dia langsung bergerak, saudara. Bergerak, dia melayani dengan apa yang dia ketahui, mungkin saya yakin, dan pelayanan demi pelayanan dari hari ke hari ini bertumbuh terus sampai dengan kira-kira tahun 80-an, ya. 80-an lebih, saudara. Yohanes ini boleh dimurnikan, ya, dimurnikan dengan digoreng dalam minyak, ya, direbus minyak, goreng, saudara. Sebelum akhirnya karena dia meninggal, dia diasingkan, dibuang ke Pulau Patmos, seperti tadi sudah diceritakan sama Pak Parlin. Tetapi ada hal yang saya mau tekankan lagi, bahwasanya dengan Yohanes mematikan kedagingannya, sehingga dia mempunyai step terobosan yang luar biasa. Dia bisa menembus di alam roh, saudara. Sehingga di Pulau Patmos itu diawali dengan dia digoreng dan dia mati kedagingannya, dia mulai menembus alam roh sampai di Pulau Patmos. Dia bertemu dengan Tuhan dengan keadaan yang sangat-sangat berbeda. Tadi sudah diceritakan sama Pak Parlin bahwasanya Yesus atau Tuhan Yehova yang ditemui oleh Yohanes itu sangat-sangat berbeda, sampai Yohanes pun mau mati rasanya, ya. Dan selanjutnya sampai setelah itu memiliki ketetapan untuk menulis Injil, untuk menulis surat Yohanes itu dan menulis kitab Wahyu, saudara. Ya. Ini melalui proses yang luar biasa. Mempunyai Yohanes dipulihkan, dimurnikan, sehingga dia memiliki tekad untuk menuliskan apa yang dia dapat selama ini. Tentunya dengan kematangan demi kematangan. Kalau kita bisa lihat, kita bisa sedikit bedakan Injil dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ini berbeda sekali. Apalagi Yohanes, saudara. Dari Yohanes 1 ayat 1 sampai selanjutnya, dia boleh menceritakan bagaimana kealahan Tuhan Yesus, ya. Nah, ini dari pengetahuan buat kita tentang Tritunggal, saudara. Nah, saya mau garis bawahi lagi tentang jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Apabila kita senantiasa ada di dalam kolam renangnya air yang hidup itu, kita adalah benar-benar murid. Dan murid mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita, saudara. Ini dengan Mazmur 23 bahwa Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Tak ingin yang lain gitu loh, mau tinggal tetap di dalam Tuhan saja. Nggak mau melirik kanan, mau melirik kiri, nggak mau memandang ke atas atau ke bawah. Cukup tinggal di dalam Tuhan, nurut sama Tuhan. Sedikit ya, Pak Parlin mengatakan, jangan mencari kebenaran Allah dengan usahamu, dengan tenagamu, dengan kepandaianmu. Ini, saudara, ya, saya mau tekankan ini. Ayo, hari-hari ini mari, kalau saya mau katakan pasrah. Ayo, saatnya saudara dan saya datang kepada Tuhan, menyerah.
Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa di luar aku. Ranting itu di luar pokok itu nggak bisa berbuat apa-apa, dan paling itu kering dan dibakar, saudara. Ya, saya dan saudara, mari hari-hari ini semakin melekat sama Tuhan, tinggal tetap di dalam naungan Allah, tinggal menyerah saja. Silahkan Tuhan, engkau yang berperkara. Kita sudah harus selesai dengan daging kita, saudara. Selesai dengan kebutuhan-kebutuhan kita, kebutuhan daging kita. Selesai dengan apa yang selama ini kita sadar tentang dunia ini, saudara. Keinginan demi keinginan, cita-cita demi cita-cita. Mari tundukkan hidup kita di bawah pimpinan Tuhan Yesus saja. Amin. Maka saudara akan dekat di sini. Haleluya, puji Tuhan. Mungkin Om Twin cukup ini dulu. Haleluya. Ya, haleluya. Cukup jelas saudara ya, apa yang ditambahkan Pak Jayadi tadi, ada beberapa penekanan-penekanan gitu saudara ya. Sebelum saya kembalikan ke Pak Palin untuk di ini saudara, memang ini menarik sekali ketika dalam kondisi yang sekarang ini saudara, itu banyak gereja, banyak hamba Tuhan, banyak umat Tuhan, banyak sekali anak-anak Allah memasuki proses ujian. Jadi harap tenang, ada ujian gitu saudara. Jadi proses itu. Sehingga tadi di Yeremia 31 tadi saudara, kalau saudara perhatikan saudara, tetapi beginilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya untuk mengajar saudaranya dan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikian firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ada satu proses, saudara. Ada satu proses yang sedang kita alami hari-hari ini, pendewasaan umat-umat Tuhan, pendewasaan pengenalan akan Tuhan kepada semua orang. Jadi ada satu proses di mana ini adalah satu perjanjian baru sebenarnya yang Tuhan nyatakan ya. Jadi kalau perjanjiannya lama kan menaati hukum Taurat, tapi kemudian ketika perjanjian itu telah patah waktu itu, dikasih perjanjian yang baru itu, dan sehingga semua orang tidak lagi melihat dari loh batu itu, melainkan sudah ditaruhkan di dalam loh hati. Jadi dengan demikian tadi yang di ayat di Yohanes 8 yang dijelaskan Pak Jayadi tadi, saudara, jelas sekali bahwa di dalamnya, saudara, ketika kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita, saudara, ketika kita menyerahkan hidup kita, merelakan nyawa kita untuk diberikan kepada Dia, saudara, kita sedang tinggal di dalam kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Artinya seperti yang saya katakan di awal tadi, kemerdekaan bahkan mencari Tuhan pun itu ada satu, bukan usaha kita lagi, melainkan memang dari Dia, oleh Dia dan bagi Dia. Haleluya. Mungkin Pak nanti silahkan, karena tidak ada pertanyaan lagi, saya kembalikan ke Pak Farid. Tuhan Yesus memberkati. Oke, puji Tuhan ya. Ya, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mungkin nanti kita bisa lanjutin lagi ya di waktu yang lain ya, karena memang saudara, hari-hari ini Tuhan sedang datang atas gerejanya ya. Saudara, yang perlu kita lihat sebetulnya ada posisi kita ketika kita menyatu dengan Allah. Jadi sebetulnya sekarang saudara, cara kita memandang gereja sudah harus berbeda. Gereja dalam arti ada sebetulnya hanya ada satu gereja. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan gereja setan, itu bukan kebenaran. Hanya ada satu gereja yang diciptakan oleh Allah di atas batu karang ini. Ya. Aku akan mendirikan jemaatku di atas pewahyuannya bahwa Yesus adalah anak Allah.
engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup gitu. Jadi sebetulnya ketika kita menemukan diri kita ada di dalam Dia, itu sebetulnya ya pusatnya di situ, ya intinya di situ. Ketika kita menemukan diri kita ini ada di dalam Kristus, kan sebetulnya kan kita ini hilang kan karena kita ini menyatu dengan Adam gitu. Ya. Nah, jadi saudara, kalau di kitab Injil yang lain ada silsilah tentang manusia gitu ya, dan akhirnya sampai kepada Adam ya. Namun Yohanes tidak menceritakan silsilah itu karena kita ini sebetulnya kita ini kembali kepada Allah gitu, kembali kepada Yesus. Dikatakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 13 dikatakan, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain Dia yang turun dari sorga gitu. Jadi kalau kita mengakui bahwa kita ini ada di dalam Kristus, ya, Dia menebus kita itu menebus dalam arti Dia menarik kita kembali ke dalam dirinya. Itu sebabnya tadi dikatakan bukan lagi mengenai manusia lama kita. Itu sebabnya saudara sering sekali manusia itu karena memandang kepada yang sudah rusak, sering sekali menyerah gitu. Kalau kita lihat kondisi gereja seperti yang saya ceritakan tadi, kondisi hamba Tuhan tertentu gitu ya, yang ketika jemaat melihat hamba Tuhan tertentu, itu yang sedang dia lihat adalah manusia lama, manusianya gitu, bukan Kristusnya. Itulah yang dialami oleh Samuel ya, ketika dia melihat Raja Saul itu tidak seperti yang diharapkan gitu. Dia sampai saat itu dia kecewa sekali. Sehingga saudara dia tertinggal juga ya. Sama juga dengan Paulus gitu ya. Sama juga dengan Musa ketika dia terkecoh melihat bangsa Israel gitu loh. Capek sekali rasanya gitu. Sehingga teledor dengan kata-katanya. Itu yang membuat kita sebetulnya teledor juga dengan kata-kata. Itu juga yang saya alami juga gitu ya. Kadang-kadang salah menilai karena yang lihat selalu perhatikan yang di luar. Itu juga yang dialami oleh Yohanes ketika di Pulau Patmos itu ya. Ketika dia tidak ada satu orang pun yang bisa membuka kitab itu ya, katakan gulungan kitab itu ya. Dia menangis katanya. Lalu datang seorang malaikat bilang, ya. Sebetulnya kalau ada orang yang menginterpretasikan itu bukan malaikat ya, karena dia mengatakan aku hamba sama seperti engkau gitu. Namun dia tulis itu malaikat karena mungkin wah dia lihat ini. Tapi ada yang menerjemahkan sebetulnya bukan. Karena dia mengatakan hamba sama seperti engkau yang hamba di seluruh dunia. Dia memegang katanya, jangan engkau menangis. Karena Yesus singa dari Yehuda sudah menang. Cara pandang kita yang kita pandang adalah Yesus yang sudah menang. Kita lihat yang tentang diri kita gitu, yang selalu gagal. Setiap kali kita memandang diri kita, maka kegagalan itu akan mengikutinya. Tapi kalau kita memandang kepada Tuhan Yesus yang menang, disitulah kemenangan kita. Jadi sebetulnya kita tidak perlu berdoa bagaimana supaya menjadi seperti Kristus. Namun kita sudah menjadi seperti Kristus. Kalau kita memandang posisi atau kedudukan kita di dalam Kristus. Inilah yang dikatakan tetap tinggal dalam firman-Nya. Maka firman-Nya, kebenarannya akan memerdekakan kita. Sampai terus sampai akhirnya. Disitulah anak itu benar-benar memerdekakan kita. Ketika kita menyatu dengan Dia. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Biar kebenaran kami dengarkan malam hari ini boleh Engkau berikan lagi pengertian kepada kami sehingga kami mengerti dengan roh kami menangkap anugerah-Mu turun bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur semua acara ini boleh berjalan dengan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Tuhan Yesus memberkati.